Malam itu, semua kembali beristirahat. Siska tak bisa tidur lagi. Dia hanya berbaring memikirkan ibunya. Matanya tak bisa terpejam. Bayangan ibunya selalu menghantui. Serasa ada yang kosong di hatinya, seperti kehilangan sesuatu di sana. Azan subuh berkumandang. Pak Hendrik mengajak Gama dan Fajar untuk sholat berjamaah di surau kampung itu. Sementara istrinya, Siska, dan Ruri serta Mbak Tuti sholat di rumah. Pagi itu cuaca cerah. Suara motor warga berderu hilir mudik. Anak-anak banyak yang berangkat ke sekolah. Banyak juga warga yang hendak ke kebun dan sawah mereka. Suasana kampung ini hidup sekali. Dari teras rumah itu, Ruri memandangi ke arah anak-anak itu. Bibirnya tersenyum melihat tingkah lucu anak-anak itu. Sudah lama dia tak merasakan suasana pagi yang normal seperti ini. "Ri, sekolah kamu di kampung sini kan?" ucap Siska yang membuyarkan lamunan Ruri. "Iya kak, tapi kalau mau berangkat sekolah, aku lupa bawa buku kak." "Ya sudah, nanti kita ke sekolahmu ya, biar kakak izin ke guru kamu." "Iya kak," Ruri mengangguk. Gama juga mengabari ayahnya tentang apa yang terjadi di sini. Mengingat sudah 3 hari sejak kepergiannya, dia belum memberi kabar lagi. Pagi itu setelah sarapan, mereka berempat bersiap-siap untuk menemui Pak Asmat yang dahulu tinggal sekampung dengan Siska. Pak Hendrik mengantarkan mereka. Setelah beberapa menit, tibalah mereka di rumah kayu sederhana. Pak Hendrik memasuki halaman rumah itu, diikuti 4 orang di belakangnya. Tampak lelaki berusia 60-an memakai kopiah hitam. Tampak duduk di teras sambil menyeruput kopi hitam. Lelaki itu tampak terkejut melihat kedatangan kepala desa dan beberapa orang di belakangnya. "Assalamualaikum Pak Asmat. Maaf pagi-pagi mengganggu." "Waalaikumsalam Pak Hendrik. Silakan masuk." Pak Asmat mempersilakan tamunya masuk. Siska dan yang lainnya menyalami Pak Asmat dengan sopan. "Ini Siska dan Ruri kan? Anaknya Nuri dan Idris. Dan kamu Nak Gama ya? Anaknya Rizky?" Pak Asmat tampak terkejut. "Saya mengantarkan mereka kemari untuk bicara dengan kamu. Dan saya nggak bisa lama-lama Pak Asmat. Saya mau ke kantor. Kalau begitu, saya permisi dulu ya," pamit Pak Hendrik. Setelah Pak Hendrik pergi, suasana hening. Mereka semua diam. Tak lama, tampak wanita seusia Pak Asmat membawa talam berisi gelas-gelas teh. "Ayo nak, silakan diminum tehnya. Maaf seadanya ya." "Iya Pak, gak usah repot-repot," jawab Siska sopan. "Anak-anak sekalian, ada perlu apa kemari?" "Tolong saya Pak, ibu saya hilang dari kemarin. Saat hendak pergi ke warung, gak pernah kembali lagi. Hanya motornya yang ditemukan di dekat persawahan." "Hah? Nuri hilang? Astagfirullah, sungguh biadab kelakuan mereka itu." "Mereka siapa Pak?" tanya Siska. "Pasti ulah wanita itu dan antek-anteknya. Namanya Nyai Anggi Wiyarsi. Mereka memanggilnya Nyai. Kampung itu telah lama bersekutu dengan iblis. Banyak warga yang sudah pergi dari kampung itu dan pindah ke sini, termasuk bapak dan keluarga beberapa korban. Korban-korban mereka kebanyakan wanita yang masih gadis. Tapi tak luput juga seorang wanita seperti Lala. Tapi kenapa mereka menculik Nuri?" "Saya rasa untuk memancing Siska dan Ruri Pak," saut Fajar. "Iya, kamu benar.
pasti untuk memancing anak-anaknya. Tapi bagaimana kalian bisa keluar dari kampung itu, Nak? Tanya Pak Asmat. Siska lalu menceritakan apa yang mereka lalui selama di desa itu. Setiap detailnya tak ada yang terlewat. Dari malam itu, rumah mereka diserang sampai ibunya menghilang. Dan mereka harus bertarung melawan orang-orang itu malam itu dan pergi ke desa ini. Pak Asmat menyimak dengan mimik serius. Tak lupa Siska juga menceritakan mimpinya tadi malam. Sepertinya tadi malam mereka melaksanakan ritual itu. Setiap 2 bulan sekali, pada malam puncak purnama, wanita di kampung itu mulai menghilang. Sudah 6 orang wanita, termasuk ibumu yang hilang dalam setahun ini. Sedangkan yang meninggal sudah 3 orang. Kepala desa lama, almarhum abang saya, Kiai Abdullah, hanya mereka yang ditemukan jasadnya. Lalu, apa yang terjadi saat ritual itu mulai dilaksanakan, Pak? Tanya Siska. Bapak gak tahu banyak tentang ritual itu. Tapi mengingat mimpimu itu, Bapak rasa ibu kamu dijadikan persembahan atau tumbal, Siska. Dan Bapak rasa ibumu sudah tiada. Siska terdiam. Semua terdiam. Ruri menangis mendengar ucapan Pak Asmat. Siska seakan sudah tahu sejak tadi malam. Hatinya sudah siap jika mendengar kata-kata itu. Siska hanya bisa memeluk adiknya itu. Bagaimana Bapak bisa tahu semua ini? Tanya Gama yang sedari tadi menyimak. Dahulu, waktu Bapak juga menyelidiki kematian Kiai Abdullah. Waktu itu beliau ditemukan meninggal dunia saat hendak berwudu di sumur belakang rumah. Kejadiannya subuh hari. Waktu itu saya yang menemukannya. Saat saya juga hendak mengambil wudu, Kiai Abdullah terkapar bersimbu darah. Ada bekas tusukan golok di dada kiri dan perutnya. Malam itu istri saya ini mendengar suara langkah kaki di sekitaran rumah kami. Dan subuh saat kejadian, ada siluet orang di sumur. Semenjak saat itu, saya menyelidiki kematian beliau. Saya sering keluar malam, mengendap-endap menunggu di pinggir jalan, berharap ada sesuatu yang mencurigakan lewat. Seminggu sudah saya menyelidiki. Tidak ada yang saya temukan. Dan sampai malam ke itu, saat saya bersembunyi di pinggir jalan di area persawahan, saya melihat segerombolan orang berpakaian hitam-hitam berjalan menuju sebuah bangunan di tengah-tengah kebun karet milik Pak Kadir. Saya terus mengintai di kegelapan, tapi saya tidak berani melangkah lebih jauh. Sayup-sayup saya mendengar wanita muda berbicara tentang ritual penembusan dosa. Dilaksanakan 2 minggu lagi. Saya tidak tahu kapan dan di mana mereka akan melaksanakan ritual itu. Tapi yang jelas, wanita itu menyuruh seorang pria mencari seorang gadis untuk dijadikan persembahan. Teringat dengan anak gadis saya takut dijadikan tumbal. Saya memilih mengajak keluarga saya untuk pergi dari kampung ini dan keluarga lainnya, termasuk juga ibu kalian. Tapi banyak yang tidak percaya pada saya. Belakangan saat saya sudah pindah ke sini, terdengar kalau banyak wanita yang hilang di kampung itu. Mereka yang mempunyai anak gadis juga pindah ke kampung ini. Sejak saat itulah kampung itu sepi. Hanya ibumu yang bertahan di sana karena alasan sawah bapakmu untuk tinggal atau dijual. Jelas Pak Asmat panjang lebar. Bagaimana Bapak bisa tahu dengan namanya Nyai Anggi itu? Tanya Gama penasaran. Sebelum saya pindah ke kampung ini,
saya sempat mengurus beberapa dokumen perpindahan saya ke kantor desa. Waktu itu ada wanita cantik di sana. Sepertinya mengurus berkas jual beli lahan. Dan suaranya seperti tidak asing. Suaranya mirip seperti suara wanita yang saya dengar di kebun karet malam itu. Anehnya, tampilan wanita itu tradisional sekali. Memakai kebaya dan sanggul. Anak buahnya juga memanggilnya Nyai. Tapi, saya tidak sempat mencari tahu lebih lanjut. Dan saya tidak ingin terlihat lebih dalam, Nak Gama. Pak Asmat menjelaskan, kalau benar mereka bersekutu dengan setan, itu artinya Kiai Abdullah dibunuh agar tak menghalangi niat mereka. Selama ini kita tahu Kiai Abdullah lah yang menghidupkan surau dan kerap berdakwah di kampung itu. Setelah beliau tiada, tak ada lagi yang mengurus surau. Timpal Fajar. Iya, kamu benar, Nak. Sempat terbesit keinginan saya untuk menggantikan Bang Abdullah. Tapi setelah tahu kebenarannya, saya terlalu takut kalau saya juga bernasib sama dengan Bang Abdullah. Kematian kepala desa lama juga pasti ada campur tangan mereka. Pak Asmat menimpali. Tak terasa sudah pukul jam 10.20. Mereka berempat izin pamit kembali ke rumah Pak Hendrik. Siska dan Ruri juga menuju sekolah Ruri yang berada di kampung ini. Meminta izin bahwa sepertinya Ruri tidak akan bersekolah lagi di situ. Keputusan Siska sudah bulat bahwa mereka harus pergi dari kampung itu dan pindah ke kota Gama. Tinggal lagi dengan Pak Rizky. Kak, kita nggak cari ibu lagi. Siapa tahu ibu masih hidup, ujar Ruri. Ri, terlalu beresiko untuk nyari ibu dan kembali ke sana lagi. Terlalu berbahaya. Kamu gak ingat dengan apa aja yang sudah kita lewati. Lebih baik kita pergi saja dan jangan pernah berurusan lagi dengan kampung itu. Keputusan Siska bukan tanpa alasan. Dia tidak punya kekuatan apapun untuk membalas orang-orang itu. Ditambah lagi, dia tidak tahu siapa-siapa saja yang terlibat di kampung itu. Mereka terlalu sadis dan tak peduli dengan nyawa orang. Siang itu setelah kembali ke rumah Pak Hendrik, mereka berempat memutuskan untuk kembali ke kotanya Gama. Mereka juga tak enak menumpang di rumah Pak Hendrik. Mereka pamit siang itu. Pak Hendrik, terima kasih atas bantuannya. Selama kami di sini, tolong sampaikan salam kami pada Pak Asmat, ucap Siska. Iya Nak Siska, sama-sama. Maafkan Bapak gak bisa bantu banyak. Bapak harap kalian melanjutkan hidup dengan baik setelah ini. Sesekali singgahlah ke kampung ini, kata Pak Hendrik kemudian. Siang itu mereka berangkat menggunakan mobil Gama, sementara motor ibunya Siska dijualkan kepada Pak Hendrik untuk tambahan biaya hidup di kota. Setelah setengah jam perjalanan, tibalah mereka di kota terdekat. Mereka lalu berhenti sebentar mengisi bahan bakar dan membeli bekal untuk di jalan. Sepanjang perjalanan, mereka hening dan tak banyak bicara. Fajar juga menggantikan Gama menyetir mobil itu. Sudah 6 jam perjalanan. Akhirnya, sehabis maghrib, tibalah mereka di rumah Gama. Mereka disambut Pak Rizky dan Bu Enah. Tangis haru pecah saat Siska memeluk Bu Enah. Hatinya benar-benar hancur melepas ibunya di sana. Keesokan harinya diadakan sholat gaib untuk almarhum Bu Nuri. Kemudian dilanjutkan tahlilan untuk mendoakan Bu Nuri. Siska bekerja kembali di restoran Pak Rizky. Sementara Ruri bersekolah. Dia telah pindah sekolah ke kota ini. Namun Siska tak tinggal di asrama karyawan di restoran Pak Rizky. Dia menyewa rumah yang tak jauh dari restoran itu, agar dia dan adiknya bisa tinggal dengan nyaman.
Sebenarnya Pak Rizky dan Bu Ena sudah menawarkan agar Rizka dan Ruri tinggal saja di rumah mereka. Tapi Siska menolaknya. Dia tak enak kalau harus menumpang dengan Pak Rizky dan Bu Ena. Selesai pulang sekolah, Ruri juga ikut membantu Siska di restoran itu. Dan malamnya setelah selesai bekerja, Siska dan Ruri latihan bela diri dengan Gama dan Fajar di sanggar latihan milik Pak Rizky. Gama dan Fajarlah yang selama ini mengelola tempat itu. 2 tahun kemudian. Sis, lihat deh itu. Di TikTok berita wanita hilang di kampung Kenang Sari. Berita ini udah banyak tersebar di media sosial lainnya juga. Ah, yang benar kamu Gama. Masa kampung Kenang Sari sih? Itu kan cukup jauh dari kampung kita dulu. Masa sampai ke sana? Gama dan Siska beristirahat setelah latihan malam itu, sedangkan Ruri dan Fajar masih berlatih. Gama lalu menyodorkan benda pipi itu. Siska lalu melihat dengan seksama, membaca berita yang viral di aplikasi itu, tentang beberapa wanita yang hilang di kampung Kenang Sari. Mata Siska membulat ketika membaca seorang wanita bernama Tami juga menghilang. Tami adalah anak bungsunya Pak Asmat kan? Batinnya. Dan si Tami ini kan anak bungsunya Pak Asmat kan? Kamu ingat gak? Tanya Siska. Iya kayaknya sis. Wah bener-bener gila sih ini. Kalau dibiarin, kasihan warga Kenang Sari. Sahut Gama. Iya Gam, kasihan Pak Asmat. Abang dan anaknya jadi korban. Ini gak bisa dibiarin Gam. Makin merajalela ke mereka kalau terus dibiarin. Geram Siska. Gigi-giginya rapat menahan amarahnya. Terus bagaimana sekarang sis? Kita mana mungkin bisa menghadapi orang-orang itu. Apalagi berurusan dengan hal-hal gaib. Ujar Gama. Iya kamu benar Gam. Aku punya kenalan seorang kiai dari pesantrenku dulu Gam. Ujar Fajar yang tiba-tiba sudah duduk di samping Gama, sedangkan Ruri masih memukul samsak tinju di sana. Jar, tiba-tiba nongol aja lu, buat orang jantungan. Gerutu Gama sambil mengelus dadanya. Entah sejak kapan Fajar mulai mendengar pembahasan mereka. Gimana kalau kita mondok lagi, minta ilmu kebatinan sama beliau? Niat kita kan bagus, ingin melawan aliran sesat itu dan menolong orang-orang di kampung Kenang Sari. Kita dengan ilmu fisik pasti gak akan cukup Gam. Lanjut Fajar lagi. Gimana sis? Kamu setuju dengan Fajar? Tanya Gama pada Siska. Aku setuju Gam. Fajar bener. Kalau kita kesana cuma modal bela diri, pasti gak akan bisa. Kita juga harus memperdalam ilmu lagi, terutama ilmu agama. Lawan kita ini bukan cuma manusia saja Gam. Gama mengangguk paham, setuju dengan sahabat dan sepupunya itu. Singkat cerita, malam itu mereka kembali ke rumah masing-masing. Di rumah Siska. Kak, menurut kakak, kita bisa gak sih membalas mereka yang udah ngebunuh ibu? Siska tertegun mendengar pertanyaan adiknya itu. Dia menghela nafas. Itulah yang kakak pikirin dek. Kampung Jahanam itu sudah mulai mengambil korban dari desa tetangganya. Kakak juga ingin membalas, tapi kekuatan kita gak cukup. Ujar Siska menjelaskan. Bang Fajar ngajak kita buat mondok di pesantrennya dulu. Kita juga harus nyari ilmu yang lebih buat menghadapi mereka, Ri. Apa kak? Kapan? Memang kakak benar mau balik lagi ke kampung itu? Tanya Ruri antusias. Iya Ri, mereka gak bisa dibiarin. Kita harus menghentikan mereka. Tami, anak Pak Asmat udah menjadi korban Ri. Untuk kapannya kita mulai mondok? Nanti kita dikabari Fajar. Beberapa hari kemudian, mereka menjalani aktivitas seperti biasa.
Malam itu mereka berkumpul di tempat latihan. Setelah selesai latihan, mereka pun berkumpul beristirahat. Alhamdulillah, aku sudah menghubungi Kiai Adam. Aku juga sudah menceritakan semuanya. Beliau setuju dan menunggu kedatangan kita di padepokan milik beliau. Sekitar 3 jaman lah dari sini, tutur Fajar mengabari teman-temannya itu. Alhamdulillah, besok aku akan mengurus perizinan sama ayah. Besok kita, kalau bisa, kita pergi secepatnya, ujar Gama. Bismillah, semoga niat baik kita ini berhasil ya, jawab Siska. Amin, jawab mereka serentak. Keesokan paginya, Siska dan Ruri sudah bersiap-siap, tinggal menunggu Gama dan Fajar menjemput. Udah semua kan, Ri? Jangan ada yang ketinggalan. Udah, aman kak, ujarnya sambil mengecek lagi ransel mereka. Mereka juga sudah izin ke ibu kontrakan, bahwasanya mereka akan pulang kampung beberapa minggu. Tak lama mobil Gama tiba. Mereka kemudian masuk ke mobil, dan sudah ada Fajar juga di dalamnya. Mobil kemudian melaju ke kota tujuan mereka. 3 jam perjalanan mereka tiba juga di sebuah pesantren yang lumayan besar. Didominasi bangunan 3 lantai yang berwarna putih. Setelah memarkirkan mobil, mereka berempat pun turun. Disambut beberapa pria muda berjubah putih, dengan sigap membantu Siska dan Ruri membawa tasnya. Assalamualaikum Pak Harun, ucap Fajar menyalami pria yang terlihat lebih tua di antara mereka. Waalaikumsalam Nak Fajar. Wah, sudah lama ya nggak kemari. Ayo silakan. Kiai Adam sudah menunggu, sambut Pak Harun dengan ramah mempersilakan. Mereka pun dituntun ke arah belakang pesantren itu, menuju sebuah rumah besar namun tampak sederhana. Mereka pun masuk ke dalamnya. Tak lupa mengucapkan salam. Mereka dipersilakan masuk menuju sebuah ruangan yang sudah dipersiapkan. Di sana terlihat kakek-kakek memakai jubah dan berjanggut panjang putih. Kepalanya dililit sorban berwarna putih. Beliau adalah Kiai Adam yang sedari tadi menunggu kedatangan tamunya itu. Assalamualaikum Kiai. Fajar dengan sopan mencium tangan Kiai Adam. Waalaikumsalam Nak Fajar, menyambut baik anak didiknya dulu sambil mengusap kepalanya. Ini Gama, sepupu saya, dan ini Siska dan Ruri adiknya yang saya ceritakan kemarin Kiai. Gama langsung mencium Kiai Adam, sementara Ruri dan Siska menempelkan kedua tangannya. Tak lama datang menampan berisi gelas teh dan beberapa cemilan dibawakan oleh Pak Harun. Terima kasih Pak, mereka bersamaan. Ayo nak, silakan diminum. Kalian pasti lelah di perjalanan kemarin, tawar Kiai Adam. Mereka pun mengangguk dan meminum teh itu. Saya sudah tahu tujuan kalian kemari. Fajar sudah menceritakannya. Saya juga sudah mendengar kabar hilangnya gadis-gadis di kampung itu. Sudah tidak salah lagi, mereka bersekutu dengan jin, ujar Kiai Adam membuka pembicaraan. Itulah niat kami Kiai, untuk menghentikan mereka. Dulu kami salah membiarkan saja kampung itu. Kami tidak menyangka bahwa mereka akan mencari tumbal sampai keluar daerahnya, sambung Fajar. Nak Siska, apa kamu sadar bahwasanya kamu selalu tidak sendirian? Tiba-tiba tanya Kiai pada Siska. Maksudnya Kiai? Kamu itu ada yang menjaga. Dia mungkin dari leluhurmu, tapi niatnya baik untuk melindungi keturunan leluhurmu. Apa itu jenazah Kiai? Tanya Siska lagi. Saya akan berkomunikasi dengan jin yang mendampingi kamu. Apa kamu siap?
Tanya Kiai Adam. Insya Allah siap Kiai, ujar Siska. Satu ruangan tegang melihat apa yang akan dilakukan Kiai Adam. Tak lama datang seorang santri membawakan air putih. Air putih itu diminumkan kepada Siska. Kemudian Kiai Adam memakai sarung tangan dan meletakkan tangannya di kepala Siska. Kiai Adam mulai membacakan surah-surah Al-Quran. Siska merasa matanya sangat berat. Perlahan-lahan mata Siska terpejam. Dia merasa di suatu tempat tapi masih di raganya. Dia masih bisa mendengarkan lantunan ayat yang dibacakan Kiai. Tapi dia sulit menggerakkan anggota tubuhnya. Tak lama kemudian, Assalamualaikum, ucap Kiai Adam. Waalaikumsalam, ucap Siska dengan nada berat, seperti suara pria, dengan sedikit mengeram. Siska juga mendengar suara itu, tapi dia merasa bukan dialah yang menjawab salam Kiai tadi. Sosok yang ada pada diri Siska mengulurkan tangannya menjabat tangan Kiai Adam. Kiai Adam pun menjabat tangan itu. Mata Siska merah, penuh auranya pun berubah. Ruri mundur ke belakang melihat perubahan kakaknya itu. Alhamdulillah, kamu seorang muslim. Siapa namamu? Tanya Kiai Adam. Namaku Badira. Aku sejak dahulu sudah menjaga keturunan dari Raden Reksabango. Beliau adalah orang yang pertama kali membuka tanah di kampung itu. Sejak dahulu, beliau memang teguh nilai-nilai kehidupan. Beliau juga tak pernah mengusik kami bangsa jin dan hidup berdampingan dengan kami. Dia juga membawa ajaran-ajaran Islam. Dan banyak dari kami bangsa kami yang diislamkan oleh beliau. Beliau juga menjaga tanah itu dari kemungkaran. Sejak saat itu, aku berjanji akan selalu menjaga dan mendampingi beliau sampai anak keturunannya. Jelas sosok di tubuh Siska. Tapi sekarang tanah itu sudah kotor. Bangsa kami tertindas oleh jin-jin kafir yang menjajah kampung itu. Di malam-malam tertentu, mereka semua melakukan dosa besar, berzina, membunuh. Dosa-dosa besar yang mereka lakukan membuat jin-jin itu semakin kuat. Kami tidak bisa berbuat banyak. Apalagi sejak lantunan azan hilang dari kampung itu. Mereka semakin menjadi-jadi, mengotori tempat kami. Sosok itu berbicara lagi. Siska juga mendengar jelas di dalam sana. Saat Badira berbicara dengan tubuhnya. Saya paham Badira. Sekarang, bantulah anak-anak muda ini menumpas kemungkaran yang ada di kampung itu, kata Kiai Adam. Baiklah. Aku mengerti. Aku akan senantiasa mendampingi mereka. Aku mohon, bimbinglah anak-anak ini sampai saatnya tiba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab mereka serentak. Perlahan-lahan Siska bisa memegang kendali tubuhnya. Dia segera sadar. Apa yang harus kami lakukan selanjutnya, Kiai? Tanya Fajar. Kalian tinggallah di sini selama 40 hari lamanya. Selama itu pula, kalian harus melaksanakan puasa sunnah. Saya akan husuk mengajar kalian di tempat ini. Sekarang, kalian boleh pergi ke kamar yang sudah disediakan. Ucap Kiai Adam menjelaskan. Mereka berempat pun menuruti perkataan Kiai Adam. Mereka pamit dan beranjak menuju kamar-kamar yang disediakan. Siska dan Ruri dibawa ke asrama santri wanita, namun disediakan kamar khusus untuk mereka berdua.
Sedangkan Gama dan Fajar dibawa ke asrama pria dan juga disediakan kamar khusus untuk mereka berdua.